Jadi aku tuh pernah dikira dirasuki arwah bulik aku yang udah meninggal gara-gara ini. Nah, ini pengalaman aku pertama kali pingsan dalam hidup aku. Aku tuh pernah pingsan 2 kali seumur hidup aku sampai sekarang ya. Yang pertama waktu SMA, yang kedua waktu kuliah awal-awal. Nah, yang pertama ini yang lucu. Sekitar tahun 2005 lah ya, kalau nggak salah. Hari Minggu aku inget banget, aku mau kondangan nih ke tempat paklik aku. Jadi beliau itu menikah lagi setelah ditinggal meninggal bulik aku. Ya, dulu kan belum ada mesin cuci, jadi kalau hari Minggu itu biasanya nyuci dulu, beres-beres dan sebagainya. Udah, aku disamper nih sama saudara aku, sama sepupu aku mau kondangan. Ya udah, aku habis nyuci, basah-basahan, terus mandi, belum sempat sarapan. Terus kita kondangan. Dari tempat aku ke tempat paklik aku itu sekitar 10 menitan lah ya, 10 menitan naik motor. Nah, aku bonceng sepupu aku. Posisi belum sarapan nih. Jalannya itu kan melewati sawah-sawah, terus menghadap ke timur jalannya. Dan waktu itu tuh jam 9 atau jam 10-an itu kan matahari lagi kayak bersinar-sinarnya gitu kan ya. Nah, sepupu aku naik motornya itu nggak aturan banget. Ada polisi tidur, dia terabas. Akhirnya aku terbentur helmnya dia sampai bibir aku berdarah. Terus darahnya tuh masuk ke mulut kayak kemakan gitu loh. Posisi menghadap matahari dan kita belum sarapan. Alias itu kayak pusing. Kalau aku tuh jadi pusing, jadi kayak makan darah sendiri gitu loh, ngerti nggak? Pusing banget. Aku sampai bilang ke sepupu aku tuh masih di jalan di motor, aku nggak tahan, aku pusing banget, nggak tahan gitu. Terus tapi sepupu aku bilang gini, nggak tahan gimana, bentar lagi sampai, tahu, udah bertahan gitu ya. Aku sampai bersandar ke dia gitu, saking pusingnya kayak mau merem aja gitu bawaannya. Terus begitu sampai di tempat kondangannya nih, saking nggak tahannya aku tuh, akhirnya aku pingsan pada saat di depan paklik aku dan istrinya. Jadi kayak mau salaman gini tapi aku pingsan, guys. Nah, heboh lah di situ. Waktu pingsan itu aku kayak setengah sadar, setengah enggak gitu ya. Aku digotong, dibawa ke kamar. Terus kayak bisik-bisik orang tuh, ini tuh kayaknya kerasukan arwahnya almarhum. Ini siapanya dia? Ini keponakannya. Oh iya, ini pasti kerasukan sama arwahnya nih. Karena dia tuh nikah belum ada 40 hari udah nikah lagi begitu. Ya, padahal aku sih bukan karena kerasukan ya. Udah gitu. Pokoknya lucu juga ya. Terus aku tuh masih inget waktu itu tuh pas pingsan dikasih minyak kayu putih, dikasih kayak jahe kencur, ditumbuk, ditaruh di punggung aku. Kataku, aduh panas, gerah. Terus pokoknya tuh terus dibau-bauin apa gitu sampai aku kayaknya diludahin, pokoknya bau banget ya ampun, jigungnya siapa waktu itu. Sampai akhirnya beberapa, mungkin nggak tahu ada berapa menit aku tuh terbangun siuman lah. Pada saat itu aku sadar, terus masih lemas gitu kan. Terus aku disuapin makan, kayaknya aku gara-garanya sureng ya, alias kelaparan gitu ya Pak. Tapi argumen-argumen orang-orang di situ itu dikira aku itu kerasukan arwah bulik aku, padahal bukan seperti itu, guys. Aku kan nggak pernah pingsan ya, kayak walaupun aku jarang sarapan tapi aku nggak pernah pingsan. Kayak misalnya di sekolah upacara pingsan atau kecapean olahraga, enggak pernah. Makanya sepupu aku sampai kayak gini, Mbak, kamu pingsan pura-pura ya, pasti pura-pura ngaku deh, nggak beneran pingsan kan gitu, sampai bilang kayak gitu. Padahal aku pingsan beneran, guys. Begitu loh. Jadi kayak lucu banget menurut aku, ini pengalaman yang lucu dan aneh. Kenapa jadi di kampung itu kayak selalu dikait-kaitkan dengan mistis. Kan kalau orang Jawa gitu kan biasanya kan punya keyakinan kalau nikah lagi itu ya harusnya nunggu 40 hari gitu. Sedangkan paklik aku itu keyakinannya beda. Jadi paklik aku kayaknya tuh berkeyakinan ketika sudah menjadi duda, laki-laki segeralah mencari istri baru gitu, kayaknya sih kayak gitu ya keyakinannya. Jadi ya udahlah gitu, ini nggak ada sangkut pautnya sama arwah, memang aku aja yang pingsan. Cuman pingsannya kayak di depan pengantin, kayak rasanya kayak wow gitu kan. Begitu, guys. Kalau pingsan aku yang kedua itu gara-gara aku sakit sih, karena itu kasihan tuh. Pingsan yang kedua aku pingsan sendiri sampai sadar sendiri karena memang kayak nggak kuat ngambil handuk mau mandi, terus akhirnya aku pingsan. Terus aku sadar sendiri
Terus rebahan sendiri sampai aku udah agak kuat, baru aku menghubungi teman-teman sama keluarga aku, suruh ke situ bawain makanan. Kenapa aku pingsan? Karena gara-garanya aku tuh sering telat makan waktu itu ya, anak kos biasa. Dan di posisi itu tuh nggak ada siapa-siapa, kayak lagi keluar semua. Begitu guys, begitu cerita pingsan aku. Bagaimana cerita pingsan kamu? Tolong share di kolom komentar ya.